Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan Hajar terlebih dahulu. Lalu apa kata Hajar? Coba tanya langsung sama anakmu. Dan kita lihat apa jawabnya Ismail. Ismail alaihissalam mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan menjumpai aku menjadi bagian dari orang-orang sabar. Bayangkan bu, anak umur 10, umur 9 atau 11 tahun. Jawabannya jawaban orang dewasa. Lama gak ketemu ayahnya. Setelah ketemu ayahnya, gak lama kemudian ayahnya kasih berita kepadanya, ini perintah Allah, kau ini harus disembelih. Dia jawabnya apa? Jawabannya sangat wise. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Insya Allah kau akan jumpai aku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Ibrahim tidak mampu berkata apa-apa kecuali hanya memeluk tubuh putranya itu. Dan akhirnya singkat cerita, mulailah mereka mempersiapkan proses penyembelihan itu. Dan ternyata perjalanan mereka ke tempat penyembelihan itu ada banyak godaan yang akhirnya mereka mampu lewati. Ya, mereka mampu lewati itu semua. Mereka lempar setan-setan yang hadir menggoda. Yang sekarang jamaah haji lempar jumroh. Jadi hikmah lempar jumroh itu apa? Kita berusaha melempar segala macam bentuk nafsu-nafsu syaitoniyah kita untuk mengganti dengan nafsu-nafsu mutmainnah. Jadi orang bismillah ya Allahu akbar, ya Allah saya lempar seluruh nafsu-nafsu syaitoniyah saya. Saya ganti dengan nafsu-nafsu mutmainnah. Karena setan ada di mana-mana, terutama dalam hati kita. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat prosesi penyembelihan. Tinggallah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Lalu Ibrahim alaihi salam mempersilahkan anaknya untuk mendekati tempat yang sudah mereka siapkan untuk proses penyembelihan itu. Dalam riwayat sejarah dikatakan Ismail alaihi salam sambil duduk, dia menatap wajah ayahnya. Terus dia mengatakan, wahai ayahku, aku sudah siap melaksanakan seluruh perintah Allah ini. Terus dilihat ayahnya mengeluarkan pisau kecil. Terus dia bilang, wahai ayahku, sudahkah engkau asah dengan benar-benar tajam pisau itu? Karena aku menginginkan agar nanti ketika engkau menyembelihku, pisaumu itu hanya mampu menyembelihku satu kali saja, sehingga aku tidak perlu menggelepar berkali-kali dan tidak jadi membuat engkau sedih ketika melihat aku menggelepar berkali-kali. Terus dia buka bajunya, dia kasih ke ayahnya, wahai ayahku, simpanlah bajuku ini. Kalau kau pulang nanti, berikanlah bajuku ini kepada ibuku. Jadikanlah bajuku ini sebagai pelipur lara baginya. Kalau dia rindu kepadaku, dia memeluk bajuku dan dia mencium-cium bajuku. Wahai ayahku, saat engkau sembelih aku nanti, aku berharap jangan sampai ada satu tetes darahku terkena di bajumu. Karena aku khawatir kalau ada satu tetes darahku terkena di bajumu, engkau pulang ke rumah, ibuku menyaksikan ada darahku menempel di bajumu. Dia akan menangis berhari-hari dan mengingat tentang aku. Wahai ayahku, demi Allah, mari kita laksanakan perintah Allah ini sebelum datang lagi godaan yang akan menggoda kita. Ibrahim alaihissalam tidak mampu menjawab, hanya mampu meneteskan air mata. Dan kembali dia memeluk tubuh anaknya dan mencium tubuh anaknya bertubi-tubi sambil mengatakan, ya Rabb, aku bangga memiliki putra seperti Ismail. Dan ketika mereka sudah siap-siap untuk melaksanakan prosesi penyembelihan itu, Allah mengutus Jibril alaihissalam datang membawa satu ekor domba sebagai penggantinya Ismail alaihissalam. Tanda bahwasanya mereka berdua sukses menjalankan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lambang mereka berdua benar-benar hamba Allah yang benar-benar sudah
sampai pada tingkatan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut ibadah kurban. Kenapa ibadah kurban? Kurban itu lambang kedekatan kita, lambang cinta kita yang sempurna yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? 10:30. Ada pertanyaan juga? Tanya jawab, Ustaz. Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai ketika Nabi Ibrahim AS tadi menggantikan dengan seekor kambing, itu yang diniatkannya itu untuk diri sendiri atau atas namaku, istri dan anakku. Soalnya ada sebagian yang menyatakan bahwa kalau itu sebetulnya untuk satu keluarga. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam dibawakan satu ekor domba itu, kemudian menyembelih atas nama satu keluarganya. Memang ada riwayat yang mengatakan satu kambing untuk satu orang, ada yang meriwayatkan satu kambing untuk satu keluarga. Itu khilafiyah, tentang khilafiyah bainal mazahib, antara mazhab-mazhab. Kalau kita bahkan di Turki lebih unik lagi. Turki kalau nggak salah mazhabnya Hanafi kalau tidak salah. Turki itu malah satu keluarga, kalau satu keluarga mampu, dalam satu keluarga mampu ada 7 orang, maka 7 kambing. Turki bahkan sampai pada tingkatan ada tingkatan mendekati wajib bahkan, yaitu mazhab Hanafi itu. Jadi sampai ditekankan satu orang satu kambing. Tapi kalau seumpamanya dalam kondisi kemampuan kita satu kambing, maka satu orang kepala keluarga menyembelihnya dengan niatkan untuk satu keluarganya yang lain, boleh tidak boleh? Boleh saja. Tapi kalau kita mampu satu orang sendiri, itu jauh lebih baik. Ya. Tapi kalau kita niatkan satu orang untuk satu keluarga, boleh tidak boleh? Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika waktu itu satu ekor domba disembelihkan sebagai lambang kedekatan dia, istrinya dan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, filosofi haji ini kaya akan makna filosofi. Saya mulai dari ihram ya. Ketika kita berihram, kita mengganti baju kita dengan 2 helai pakaian putih, khususnya laki-laki atau perempuan memakai pakaian serba putih dan membungkus tubuhnya. Ketika kita berihram, ya, kemudian kita mengganti baju kita dengan serba putih itu, maknanya kita sedang mengganti seluruh atribut duniawi kita dan menggantinya dengan atribut ukhrawi. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ganti seluruh atribut duniawi kita dan menggantinya dengan atribut ukhrawi. Maka orang ketika dia berangkat haji atau berangkat umroh itu pangkat jabatannya udah nggak berfungsi, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena dia menghadap Allah dengan atribut ukhrawinya, bukan dengan atribut duniawinya. Kemudian ketika kita tawaf, kita mengelilingi Ka'bah. Ya. Sebelum kita tawaf ya, kita masuk ke arena Masjidil Haram, kita menatap Ka'bah, kita sedang menyaksikan awwalu baitin wudi'a linnas. Rumah pertama kali yang Allah asas di muka bumi ini, yaitu Ka'bah itu. Kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah, kita sedang mengelilingi poros buminya Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu. Kemudian kita sa'i. Apa yang kita lakukan ketika kita sa'i? Kita di tengah-tengah sa'i itu ada lari. Ibaratnya kita sedang berusaha berlari-lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antara Safa dan Marwah, di antara nilai-nilai kesucian dan kemuliaan tersebut.
Terus ketika kita wukuf di padang Arafah, wukuf itu dari bahasa Arab waqafa yaqifu, artinya berhenti. Arafah itu artinya mengetahui. Orang wukuf di padang Arafah berarti dia sedang berhenti sejenak untuk menggali dan mencari tahu jati dirinya. Saya ini siapa, mau kemana, hendak kemana. Merenungi, bermuhasabah dan merenungi jati dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia wukuf. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah, puncaknya haji itu Arafah. Kenapa? Karena puncak dari haji hamba Allah dia tahu siapa dirinya itu. Kemudian dia lempar jumroh, berarti dia sedang berusaha untuk melempar seluruh nafsu-nafsu syaitaniyahnya dan menggantinya dengan nafsu mutmainnah. Terus dia bayar haji, dia sembelih, ya, bayar dam atau dia sembelih kurban di sana. Dia sedang menyembelih segala macam bentuk sifat-sifat buruknya, kesombongan, hasud, iri hati, dengki. Dia sembelih, dia buang. Kemudian ketika dia seperti dia bermalam di Mina, di Muzdalifah, dia bermalam di Mina, dia berusaha untuk merenungi tentang pergantian siang dan malam, merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada gelap, ada terang. Merenungi tentang umur manusia yang begitu pendek. Para ulama sampai ada mengatakan umur kita itu jaraknya antara waktu asar dan waktu maghrib. Pendek nggak? Pendek. Bahkan ada lagi ulama yang mengatakan umur manusia jaraknya seperti waktu azan dan waktu sholat. Habis azan, sholat jam. Habis azan, berapa menit kemudian qomat? 10 menit paling lama. Ada ulama yang mengatakan umur manusia jaraknya antara waktu azan dan waktu sholat. Kenapa sampai mereka mengatakan begitu? Kita lahir diapain? Diazanin. Meninggal dunia di sholatin. Lahir diazanin, meninggal di sholatin. Umur manusia jarak antara waktu azan dan waktu sholat pendek. Coba saat ini kita yang duduk di sini masih terbayang seakan-akan baru kemarin kita main masak-masakan. Sekarang udah masak beneran. Dan ketika dia tahallul, dia sedang membersihkan seluruh nilai-nilai kemusyrikan yang kadang-kadang bersemayam di pinggir-pinggir hatinya dan menggantinya dengan nilai-nilai tauhid. Paling penting tauhid, nilai mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan maksimal untuk tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang paling besar yang susah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa musyrik. Dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang halus itu dosa berbagi cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia aja dibagi cintanya ribut. Allah lebih marah lagi sama kita kalau kita lebih jauh cinta terhadap karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita ketimbang Allah, sang pemilik utuh karunia itu. Sehingga ketika hamba Allah lebih jauh mencintai karunia Allah, berarti dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu dosa syirik yang paling besar. Jadi filosofi haji begitu dalam sebenarnya. Jadi sebenarnya setiap praktek haji itu kaya akan makna yang sebenarnya harus didalami oleh hamba Allah. Umrah juga begitu. Sehingga ketika dia pulang, dia mendapat predikat hajan mabrurah atau umrah yang mutakabbalah. Ketika kita tawaf, itu putaran yang ketiga kita baca apa? Kita minta hajan mabrura, wa zamban maghfura, wa sa'yan mashkura, wa tijaratan lan tabura, wa amalan mutakabbalan, wa amalan salihan mutakabbala, ya alima ma fis sudur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Bacanya itu ketika tawaf yang ketiga. Kita minta semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur, dosa yang diampuni, usaha yang dimahkotai dengan kesyukuran, kemudian perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Kemudian kita minta sama Allah agar seluruh amal-amal kita tuh amal-amal yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bilang ya alim ma fis sudur, wahai Allah yang mengetahui apa dalam hati kami, keluarkanlah
diri kami ini ya Allah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Tuh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama tadi Pak, itu berarti yang ada hadisnya tadi Pak, yang ada satu sapi itu 7 orang atau dan misalnya kalau yang seharusnya dilakukan oleh setiap keluarga itu setiap tahun dia kita harus berkorban sesuai jumlah keluarga atau cukup misalnya kayak tadi satu kambing yang cukup satu sapi, terus bisa nggak kita mengorbankan untuk sama orang lain? Karena saya juga pernah dengar katanya sebenarnya korban itu kan individual ya. Jadi misalnya kita mengorbankan untuk misalnya tetangga yang kurang mampu ataupun siapa keluarga yang kurang mampu, itu sebenarnya juga kurang tepat karena memang bukan kewajiban kita. Itu benar Pak? Iya. Ya, korban itu lambang kemampuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seperti sapi, untuk satu sapi untuk 7 orang itu ijtihad karena dianggap sapi besar, kemudian akhirnya dibikin untuk rame-rame satu keluarga. Tapi memang lebih baik adalah kurban itu lebih baik dilakukan atas kemampuan kita untuk kita lakukan sendiri. Kemudian kalau orang ada orang yang menjadi bagian dari keluarga kita, seperti kalau kita korban, kita dalam satu rumah kita ada berapa orang, ada 7 orang dalam satu rumah kita. Terus kita mau korbannya sapi, kita niatkan saja, niatkan saya dalam hati saya korban ini saya sendiri, dan mudah-mudahan dengan kebaikan saya ini keluarga saya yang ada dalam rumah saya mendapatkan kebaikan juga. Jadi memang sebenarnya korban itu lambang takarrub yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang ingin dengan sungguh-sungguh dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemampuan dia untuk melakukannya. Kalau seperti berkorban untuk orang lain, ada hubungan kerabat nggak sama kita? Kalau tidak ada hubungan kerabat, saya rasa yang paling utama itu, saya lebih sepakat yang paling utama itu adalah korban dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang memang dia mampu untuk melakukan untuk dirinya dan keluarganya. Itu saja. Jadi sebenarnya itu Pak, saya juga pernah melihat ada yang maksudnya masukin nama tuh nama yang setahu saya itu nama orang yang udah meninggal, apa nama neneknya atau nama orang tuanya, ini juga sebenarnya Enggak, yang meninggal enggak. Korban hanya untuk dilakukan oleh orang-orang yang hidup, ya, yang meninggal tidak. Ya. Tapi kalau dia keluarin sedekah untuk yang sedekah, dia bangun masjid atau dia buat amal jariah untuk orang tuanya, untuk neneknya, itu boleh. Tapi kalau korban tidak. Ya. Saya rasa itu. Baik, sampai jam 11 pas. Ini ikhtitamnya gimana? Tutupnya? Doa. Baik, kita akhiri majlis kita dengan doa. Kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala hadirkan rahmat barakah kepada kita semuanya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Allah hadirkan kedamaian dalam kehidupan kita, barokah dalam kehidupan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah hadirkan buat negeri kita ini negeri yang aman, damai, sentosa, negeri yang Allah cegah dari segala macam bentuk bala, musibah, ujian dan cobaan. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala macam bentuk keburukan yang melanda negeri kita ini Allah hilangkan sesegera mungkin. Kita minta sama Allah agar Allah jangan berikan kekuasaan kepada orang-orang yang zalim terhadap muslimin dan muslimat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan limpahan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat Allah lebih sehatkan lagi, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi pendamping-Mu dan kekasih-Mu, yang Engkau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasih-Mu, yang Engkau rindukan untuk datang menemui-Mu, yang Engkau iradahkan hatinya untuk menerima qada-Mu, yang Engkau anugerahkan kebahagiaan untuk melihat wajah suci-Mu, yang Engkau limpahkan keridhaan-Mu, yang Engkau lindungi dari pengusiran dan kebencian-Mu, yang Engkau persiapkan baginya kedudukan siddiq di samping-Mu, yang Engkau istimewakan dengan ma'rifat-Mu, yang Engkau arahkan untuk mengabdi hanya padamu, yang Engkau tenggelamkan hatinya dalam keinginan-Mu, yang Engkau pilih untuk menyaksikan-Mu, yang Engkau kosongkan dirinya hanya untuk diisi dengan-Mu, yang Engkau bersihkan hatinya untuk diisi dengan cinta-Mu, yang Engkau bangkitkan hasratnya akan karunia-Mu, yang Engkau ilhamkan padanya mengingat-Mu, yang Engkau dorong padanya mensyukuri-Mu, yang Engkau sibukkan dengan ketaatan padamu, yang Engkau jadikan sebagai makhluk-Mu yang saleh dan salehah, yang Engkau pilih untuk berdoa dan bermunajat kepadamu, yang Engkau putuskan segala sesuatu yang memutuskan hubungan denganmu. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami di antara orang-orang yang kedambaannya adalah mencintai dan merindukan-Mu, nasibnya hanya merintih dan menangis, dahi-dahi yang hanya sujud akan kebesaran-Mu, mata-mata yang terjaga untuk mengabdi padamu, air mata yang terus mengalir karena takut kepadamu, hati-hati yang terikat pada cintamu, kalbu-kalbu yang terpesona akan kehebatanmu. Ya Ghafurur Rahim, sesungguhnya kami memohon cintamu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta amalan yang membawa kami menuju di sampingmu. Jadikanlah Engkau ya Allah lebih kami cintai daripada selainmu. Jadikanlah cinta kami padamu ya Allah membimbing kami menuju ridhamu. Kerinduan kami padamu ya Allah mencegah kami untuk bermaksiat kepadamu. Anugerahkanlah kami ya Allah untuk mendapat surgamu. Tataplah diri kami ini ya Allah dengan tatapan kasih sayangmu. Jangan pernah Engkau palingkan wajah sucimu ya Allah dari kami walau sesaat saja. Ya Rabbana ya Ilahana, pada hari ini kami datang kepadamu ya Allah dengan perahu-perahu amal kami untuk berlabuh di dermaga pengampunanmu dan cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bifadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau apa dengan atraksi, insya Allah lain waktu kita bisa, kalau Bapak ada waktu silakan ya Pak ya. Ya.